Alhamdulillah pada Sabtu kali ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa mengikuti taklim lewat virtual. Mudah-mudahan taklim subuh kita pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ilmu yang bermanfaat, menjadikan Al-Qur'an yang akan kita kaji ini menjadi hudan, baik hudan lil muttaqin maupun hudan lin nas. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Syarif, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membuka taklim subuh kita kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita dengarkan dan kita simak dengan baik-baik lanjutan dari taklim surat Al-Baqarah. Sebelum dilanjutkan, mungkin Ustadz bisa menjelaskan sedikit daripada kesimpulan ayat-ayat yang sebelumnya. Mungkin aja ada peserta yang baru mengikuti atau yang berhalangan hadir pada hari Ahad, sehingga bisa menyambung dengan ayat yang akan kita bahas. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih pada Ustaz Mukhlisin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa an'amana bi ni'matil amni wassalam wa an'amana bi ni'matis sihhati wal afiyah wa an'amana bi jami'in ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Asbahna wa asbahal muqulillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kehidupan yang damai dan tentram, nikmat sehat wal afiyah, dan begitu banyak nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga para pengikut yang senantiasa menjalankan, meneladani, dan tentunya juga mengamalkan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir zaman. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur surat Al-Baqarah. Hari ini kita berada di pertemuan yang keempat. Sebelumnya mereview sedikit apa yang sudah kita bahas. Ayat pertama tentang alif lam mim, huruf muqatta'ah.
yang menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran. Al-Quran bukanlah buatan Nabi Muhammad, apalagi selain Nabi Muhammad SAW, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran murni milik Allah, dengan ungkapan atau dengan huruf hijaiyah itu menegaskan akan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, setiap kata memang memiliki makna, dan yang tahu makna yang termaksud dalam Al-Quran sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berusaha menafsirkan, memahamkan kepada kita yang bisa dipahamkan atau yang bisa ditafsirkan oleh mereka. Adapun yang tidak ditafsirkan atau dipahamkan kepada kita, itu hakikatnya ada keterbatasan manusia. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Bagaimana firman Allah, tidaklah aku berikan ilmu kecuali sedikit saja. Lalu masuk pada ayat kedua, zalikal kitabu la raiba fi. Inilah Al-Quran, Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk, hidayah, rambu, cahaya bagi orang-orang bertakwa. Ayat ini menunjukkan 3 hal yang ada dalam Al-Quran. Pertama, Al-Quran itu mulia, derajatnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diisyaratkan dengan kalimat dzalika, tapi dimaknakan atau ditafsirkan oleh para ulama dengan haza. Inilah Alkitab. Mereka, para ulama, ketika kalimat dzalika diartikan dengan ini, itu untuk menunjukkan kebesaran, kemuliaan, dan ketinggian Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia, sangat tinggi, dan sangat agung. Yang kedua, Al-Quran la raiba fihi. Tidak ada keraguan, kebimbangan, kerancuan, kesimpang siuran yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran adalah petunjuk sebagai cahaya, sebagai rambu bagi orang yang bertakwa. Kenapa hanya pada orang bertakwa? Karena orang yang bertakwa yang siap melaksanakan ayat-ayat Al-Quran. Mereka lah yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, manhajul hayah, sebagai tuntunan dalam kehidupan mereka yang baik, yang menjadi tuntunan menuju surga mereka laksanakan sebaik-baiknya, yang diisyaratkan berupa keburukan oleh Al-Quran yang mengarah kepada azab, maka mereka bersungguh-sungguh untuk menjauhi dan juga meninggalkan hal tersebut. Orang bertakwa demikian, menjadikan Al-Quran sebagai landasan hidup mereka. Siapakah orang-orang bertakwa? Maka dijelaskan pada ayat yang ketiga, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka orang-orang yang senantiasa beriman kepada yang gaib. Lalu yuqimuna shalah wa yuqimuna shalah, dan juga senantiasa mereka menegakkan, melaksanakan dengan sebaik-baiknya ibadah sholat. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu yuqimuna shalah. Sedikit yang kemarin kita bahas, yaitu yu'minuna bil ghaib, artinya orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan iman atau beriman kepada yang gaib, tidak pernah berhenti, tidak pernah putus, karena memang Allah menyebutkan dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu menegaskan kegiatan hari ini dan akan datang. Ada istimrariyah, ada kontinuitas, ada kelanjutan yang terus dilakukan oleh orang-orang bertakwa terkait dengan keimanan. Apapun kondisinya yang dialami oleh orang beriman, maka mereka senantiasa mempertahankannya. Apapun yang dihadapi oleh orang bertakwa, mereka tetap dalam keimanan. Itulah maksud daripada yu'minuna bil ghaib. Apa itu ghaib? Tentunya semua yang ghaib. Yang utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang disebutkan dalam rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, beriman pada kitab-kitab, beriman pada malaikat, beriman kepada para rasul,
beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada takdir, dan juga beriman kepada al-jannatu wan nar, ya. Beriman kepada nikmat al-kubur, ya, wa azabul kubur, ya, azabul qabri, ya. Begitu juga beriman kepada makhluk yang bernama setan iblis. Iya enggak, dasarnya itu di sininya zoomnya semua adalah terkait gitu. dengan yu'minuna bil ghaib. Namun ya, perlu juga kita dia silang tiba-tiba silangnya pencet bahwa dengan beriman kepada gaib, Allah mengapresiasi yang sangat tinggi. Kenapa? Karena iman kepada gaib itu butuh kekuatan yang maksimal yang ada dalam hati. Yang mana juga dalam iman itu hakikatnya kan harus terpenuhi 3 hal, ya. Ada iqrarun bil lisan, mengucapkan secara lisan, yaitu syahada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu dibenarkan dalam hati, mantap di dalam jiwa bahwa dirinya beriman tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang diyakini yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan segala aspek kehidupan dia memendamkan dalam hatinya keimanan. Lalu yang terakhir adalah amalun bil arkan, senantiasa dipraktikkan oleh anggota tubuh, ya, bahwa orang beriman selalu berbuat baik. Orang beriman kata-katanya menenteramkan, ya, menyejukkan, ya, mengasyikkan, ya, atau juga bisa memberikan pencerahan. Perbuatan juga demikian, ya, dan tindak tanduk yang lainnya juga demikian. Bahwa orang beriman adalah orang yang senantiasa menenteramkan, ya, membuat orang tidak takut akan keberadaan orang beriman. Singkatnya adalah bahwa orang beriman kepada yang gaib, Allah Subhanahu wa taala sangat mengapresiasi, dan juga Rasulullah SAW juga memberikan pujian kepada mereka. Satu kali Rasulullah SAW bersama sahabat, ya, ziarah kubur, ya. Lalu mengucapkan salam, ya, assalamualaikum ahla diyari minal muslimin wa inna bikum lahiqun. Dan anni bi ikhwani. Jadi Rasulullah SAW ya biasa, ya, bahkan ini menjadi ajaran kita yang boleh kita juga amalkan ketika berziarah kubur kepada kuburan orang-orang Islam, ya. Kita mengucapkan kalau berziarah dengan assalamualaikum ahla diyari minal muslimin wa inna bikum lahiqun. Salam sejahtera kepada penghuni, ya, dari kuburan kaum muslimin, ya, dan kami insya Allah akan menyusul. Namun kalimat setelah itu yang didengar oleh sahabat berbeda, atau ungkapan yang menunjukkan keterkejutan, ya. Nabi SAW mengatakan, ya, wadatu anni bi ikhwani, aku sangat rindu kangen dengan ikhwanku. Maka sahabat yang mendengar mengatakan, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, ya, bukankah kami ikhwanmu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, antum ashabi wa ikhwani alladhi ya'ti min ba'di wa yu'minuna bi. Ya, kamu adalah sahabatku, ya, sementara yang ikhwan yang aku maksud, yang aku rindukan, aku kangenkan, aku ingin berjumpa dengan mereka adalah mereka yang datang nanti setelah aku, dan mereka beriman kepadaku walam yarawni, meskipun mereka tidak menyaksikan aku. Jadi itulah, ya, apresiasi Rasulullah SAW atau kebanggaan Rasul kepada kita, insya Allah, ya, kita beriman kepada Rasulullah SAW meskipun kita tidak menyaksikan. Itulah yang dimaksud dengan yu'minuna bil ghaibi. Jamaah sekalian, ya, rahimakumullah. Lalu karakter, sifat, ya, akhlak orang bertakwa yang kedua adalah wa yuqimuna sholata. Dan mereka yang senantiasa menegakkan, mereka yang senantiasa mendirikan dengan sebaik-baiknya ibadah sholat. Nah, ini juga sama, ya, dengan kalimat sebelumnya, ya. Kalau yang sebelumnya yu'minuna, yang sekarang adalah yuqimuna. Fi'il mudhari Allah Subhanahu menyebutkan artinya memang, ya, amalan yang senantiasa dilakukan, tidak pernah berhenti, ya, dalam melakukan, ya, perbuatan atau amalan tertentu, yang di sini adalah as-shalah. Mereka yang senantiasa menegakkan, mendirikan, melaksanakan dengan sebaik-baik pelaksanaan ibadah sholat. Makna daripada yukim, ya, ini berasal dari kata aqama yukimu iqamatan, artinya berdiri tegak, ya. Aqama mendirikan dengan tegak. Tegak berdiri artinya memang
Kalau tegak berdiri ya tentunya di situ ada ya keseriusan, ada kedisiplinan, ya, ada kemantapan, ya. Ya, orang berdiri kan, kayak orang berbaris di setiap acara upacara itu kan lalu berdiri dengan tegak, ya. Ya, tidak boleh kelihatan bengkok kanan, bengkok kiri, lurus, ya. Nah, itu lega sholat diajarkan dengan tegak lurus. Nah, sementara secara pribadi, yukimuna artinya orang yang senantiasa mendirikan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Bahkan juga dengan yang wajib-wajibnya. Tapi yang biasanya yang dibahas adalah syarat dan rukun yang memang harus terpenuhi. Kalimat yukimuna juga mengisyaratkan bahwa orang yang melaksanakan ibadah sholat itu adalah orang yang memiliki keseriusan dan ketegasan dan kedisiplinan. Nanti akan kita coba bahas tentang hakikat ibadah sholat. Ya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa dengan kalimat yang kedua ini menunjukkan akan namanya sifat, karakter, dan akhlak. Kenapa saya coba menarik dari 3 hal ini? Ya memang orang mendirikan sholat itu akan memiliki sifat, karakter, dan juga akhlak. Jadi ini menunjukkan akan hal demikian, ya. Orang bertakwa adalah orang yang memiliki karakter, ya, senantiasa menjaga ibadah sholat, ya, senantiasa mendirikan sholat, dan akhlaknya pun adalah orang yang memiliki akhlak dari setelah melaksanakan ibadah sholat yang baik, yang tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. Ya. Itulah yang diinginkan atau juga yang bisa kita ambil kesimpulan dari kalimat yang kedua ini. Yuqimuna sholah artinya ya sifat, akhlak, dan karakter orang bertakwa. Lalu kalau kita perhatikan juga ya dari kalimat yuqimuna ini adalah orang yang senantiasa menunaikan ibadah sholat ya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Ya. Mungkin ya di antara jamaah sudah paham ya apa itu syarat dan juga apa itu rukun ya. Tapi tidak mengapa di sini saya coba ngulas sedikit berapa ya dari syarat-syarat ibadah sholat dan berapa dari rukun-rukun sholat. Syarat itu paling tidak ya ada 9 ya, walaupun ada mengatakan lebih dari itu ya, tapi saya coba ini meringkas saja dari syarat-syarat yang harus dipenuhi dari orang yang melakukan ibadah sholat. Pertama syaratnya adalah Islam. Ya, dia seorang muslim. Karena kalau bukan muslim nggak wajib mendirikan ibadah sholat. Ya. Yang kedua adalah ya memiliki akal. Ya. Orang yang tidak gila, ya. Orang yang belum balik tidak diwajibkan. Ya. Dan yang ketiga adalah tamyiz. Ya. Orang yang memiliki balik ya, umur yang sudah masuk pada usia balik. Lalu yang keempat adalah ya, suci dari hadas. Apakah hadas kecil dan hadas besar? Maka dia harus ya menunaikan itu. Yang kelima adalah bersih baik pakaian, tempat, dan badan dari najis tentunya. Apa bedanya dengan yang keempat? Yang tadi ya, yang kalau yang keempat itu kan memang dia melakukan apakah wudu ya, suci ya. Kalau yang ini adalah ya, kadang ada orang yang wudu tapi ada najis yang melekat di tubuhnya. Ini berarti nggak sah ya. Berarti belum terpenuhi syaratnya. Jadi harus dibersihkan dulu. Ya. Ada tiga hal kan yang harus dibersihkan dari najis, ya, badannya, ya, tempatnya, pakaiannya. Lalu yang keenam ya adalah menutup aurat. Harus ya sesuai baik yang laki ya menutup aurat ya. Dari kalau yang ininya kan yang utamanya dari pusat ya sampai lutut ya. Tapi seharusnya sempurna ya. Bagaimana kita berpakaian ya. Ya ini yang lebih baik ya. Nah, wanita menggunakan jilbab yang boleh kelihatan adalah ya wajahnya. Ya. Ada juga yang mengatakan tangannya ya. Lalu yang ketujuh, masuk waktu sholat. Nah, ini syarat juga ya. Kalau sudah waktu sholat, ya silakan melakukan ibadah sholat ya. Belum boleh kalau belum waktu sholat ya. Lalu yang ke-8 adalah menghadap kiblat. Ya. Menghadap kiblat arah yang memang sudah ditentukan ya pada setiap negara. Lalu yang terakhir adalah niat.
niatkan diri. Ini sebagai syarat-syarat dari ibadah sholat yang harus terpenuhi ada 9 perkara. Lalu terkait dengan rukun-rukun, nah ini juga yang harus ya, ditunaikan atau dipenuhi oleh orang yang akan melakukan ibadah sholat. Apa beda antara syarat dengan rukun? Ya, kalau syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi walaupun dia bukan daripada ya, atau berada di luar sholat atau di luar bagian daripada sholat, ya, itu syarat, ya, tapi tetap harus dipenuhi. Sementara kalau rukun, sesuatu yang harus dipenuhi yang dia berada di dalam kegiatan sholat, ya, dalam pelaksanaan ibadah sholat. Misalkan, ya, kalau di sini ada sekitar 14 perkara terkait dengan rukun sholat. Pertama niat, ini kan berarti bagian daripada sholat, ya, ya rukunnya adalah ya, terkait dengan meniatkan diri, ya. Niat tertentu, misalkan tadi sholat subuh, niat sholat subuh, ya. Nanti ya, sholat zuhur, setelah itu sholat asar, niatkan ya, hal tersebut. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram, ya, Allahu Akbar. Jadi takbir pembukaan, ya, takbiratul ihram. Ini menjadi juga ya, rukun. Lalu yang ketiga adalah ya, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu tentunya. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Ini rukun, ini nggak boleh ditinggalkan bagi orang yang ibadah sholat, ya, harus membaca surat Al-Fatihah. Makanya harus ya, dan dia yakin ya tentunya umat Islam pasti hafal surat Al-Fatihah. Meskipun dia tidak hafal surat lain, ya. Kenapa? Karena setiap hari dibaca minimal 17 kali. Lalu tomak ninah, ya, ya, dilakukan dengan tertib atau dengan tenang, ya, tidak terburu-buru, ya. Ya misalkan ini dalam berbagai perkara, ya. Pertama i'tidal, ya, sebelumnya ruku, ya, ruku. Yang kelima, ya, yang keenam i'tidal, ya. Yang ketujuh itu semua gerakan dia harus dilakukan dengan tumak ninah, ya, rukunya tumak ninah. Dengan berbagai kegiatan harus dilakukan dengan tenang, tidak terburu-buru. Sujud, ya, 2 kali sujud setiap rakaat. Lalu ya duduk di antara 2 sujud. Lalu ya tasyahud akhir, ya, dengan membaca kalimat-kalimat tertentu, ya. Terus duduk di waktu tasyahud. Dan yang terakhir adalah salam. Ya, salam 2 kali, assalamualaikum arah kanan, yang menghadap menoleh ke kanan, lalu yang kedua menghadap atau menoleh ke kiri. Yang terakhir yang setelah itu dilakukan dengan tertib, ya, tidak boleh ditukar-tukar. Ini namanya rukun-rukun sholat, ya. Tentunya ya jamaah sekalian sudah paham, ya. Ini sekedar mengulang saja atau mengingatkan saja, yang mudah-mudahan tambah menguatkan akan syarat-syarat dan juga rukun-rukun ibadah sholat. Baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sholat itu juga perlu kita perhatikan ada 3 hal. Pertama terkait dengan syariat, yang kedua tarekat, yang ketiga hakikat. Ini yang yang perlu kita perdalam, ya, terkait dengan 3 hal ini. Bahwa sholat itu terkait dengan syariat adalah kewajiban. Syariat yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari masa Rasulullah SAW, bahkan juga para nabi yang sebelumnya diperintahkan untuk mendirikan ibadah sholat. Bahkan kalau di ajaran Islam atau di ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sholat merupakan kewajiban pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di masa ya dakwah Makkiyah sampai nanti di masa dakwah Madaniyah. Dan kewajiban ini adalah kewajiban yang telah disyariatkan, ya, secara mantap di saat Rasulullah SAW melakukan Mi'raj, ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di langit yang 7 atau di Sidratil Muntaha. Ini terkait dengan syariat, ya. Artinya ibadah sholat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh bagi orang yang mengaku dirinya muslim, ya, atau mukmin, apalagi muttaqin. Harus, ya, tidak boleh tidak, ya, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
dan menyatakan bahwa ibadah sholat itu wajib. Dan ya kalau dia sudah menyatakan ini, maka tentunya dia termasuk orang yang sudah dianggap muslim, ya, yang mengakui termasuk bagian daripada rukun Islam yang ada, ya, rukun Islam yang 5, ya. Bahkan disebutkan yang kedua. Nah, dirangkaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ketiga ini, yu'minuna bil ghaib dan yuqimuna shalah, artinya memang landasan utama harusnya memang dari orang yang bertakwa adalah iman dulu. Ini sesuai juga dengan rukun Islam yang 5. Kan rukun yang 5 itu pertama adalah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Inilah iman. Landasan dari seorang muslim adalah iman. Lalu setelah itu pelaksanaan, ya, ibadah sholat. Landasan utama harus dipenuhi dulu. Gak bisa, ya, kalau dia sudah dia melaksanakan ibadah sholat sementara dia belum bersyahadah atau belum beriman. Percuma yang dilakukan kalau belum beriman. Jadi seakan-akan rangkaian seperti itu, ya. Jadi itu yang menjadi syariat yang perlu kita pahami. Ya, ibadah sholat adalah kewajiban yang jumlahnya 5 kali atau 17 rakaat yang kewajibannya ini terus dan harus dilaksanakan sepanjang masa. Tidak ada henti-hentinya dan tidak ada yang bisa menggugurkan ibadah sholat. Berbeda dengan zakat, ya, berbeda dengan puasa, ya, berbeda dengan haji, kan, ada yang menggugurkan, ya. Sementara ibadah sholat tidak ada yang bisa menggugurkan, kecuali mungkin bagi kalangan tertentu, ya, terutama bagi wanita yang ada masa-masa tertentunya, ya. Tapi secara umum adalah kewajiban yang harus dan senantiasa, bahkan kalau disebutkan ibadah yaumiyah, ya, ibadah harian yang tidak ada pengguguran, ya, dari ibadah tersebut. Ya. Bahkan kalau ada ungkapan itu kan, ya, disebutkan, ya, sallu, ya, qabla an tusalla alaika. Salatlah Anda, ya, sebelum engkau disolatkan. Artinya kalau memang tidak mampu sholat, ya sudah disolatkan. Ya tentunya orang yang sudah disolatkan tidak lagi bisa bergerak, ya. Artinya dia sudah, ya, tidak bisa menjalankan aktivitas, ya, setelah itu baru dikubur, ya. Jadi ini kewajiban yang memang tidak bisa dipungkiri, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada pengguguran dari sesuatu yang nanti dia bisa meninggalkan, tidak bisa. Tidak ada seperti itu. Lalu yang kedua tarekat, ya. Apa itu tarekat? Tarekat itu artinya jalan, ya, yang sesuai dengan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Itu tarekat, bukan tarekat seperti kesufian, ya, bukan. Ya. Tarekat ini artinya jalan yang telah diarahkan atau diajarkan, ya, oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya tentunya disampaikan kepada sahabat, kepada tabi'in, dan akhirnya sampai kepada kita. Itu namanya tarekat. Artinya sholat yang kita lakukan itu harus sesuai dengan ajaran, tuntunan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Baca hadis, ya. Bahkan Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada sahabat, ya, sholat adalah merupakan hadis amaliyah atau hadis fi'liyah yang disaksikan oleh sahabat langsung bagaimana tata sholat, ya. Tata cara sholat itu. Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian menyaksikan aku melakukannya. Ini ya tentunya menjadi ketentuan pula, ya, yang harus kita, ya, tingkatkan bahwa sholat itu apakah sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW atau tidak. Nah, dari syarat atau rukun itu yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa kita melaksanakan ibadah sholat sesuai dengan tarikat yang telah sampai kepada kita melalui, ya, para ulama dari sebelumnya dan sebelumnya, terus para tabi'in, sahabat, dan kepada Nabi SAW. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu yang terakhir adalah hakikat sholat. Nah, ini yang juga penting kita pahami. Hakikat sholat itu pertama adalah dia merupakan, ya, amal utama yang
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia disebut dengan tiang agama, fondasi pada agama Islam. Yang Nabi SAW mengatakan, ya, as-salatu imaduddin, ya, faman aqamaha aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan ibadah salat, maka hakikatnya dia telah menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka hakikatnya dia sedang menghancurkan agama. Bahkan sholat juga merupakan amal utama atau amal pertama yang nanti akan dihisab. Orang akan ketahuan baik atau tidaknya dari sholatnya. Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Itulah sabda Rasulullah SAW. Ya. Pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat pada seorang hamba adalah sholatnya dulu. Nah, ini yang ya perlu ya kita coba lihat lagi, apakah sholat kita sudah baik atau tidak. Nanti akan ketahuan ya dari aktivitas kita, dan nanti akan menentukan ya amal kita itu menjadi baik atau tidak di hadapan Allah, ya, karena yang dihisab itu adalah sholatnya dulu. Kalau baik maka akan baik semuanya, kalau tidak bisa jadi akan membuat yang lain juga ikut-ikutan tidak baik. Jamaah sekalian yang berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting juga kita pahami bahwa sholat juga merupakan mi'rajul mu'min, sesuai dengan kewajiban yang memang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat mi'raj Rasulullah SAW, ya, maka sholat juga disebut dengan mi'rajul mu'min. Apa itu mi'raj? Tangga menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sarana komunikasi seorang hamba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika dia melakukan Allahu Akbar, itu akhirnya dia sedang berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan surat Al-Fatihah juga disebut dengan cara ya hamba berkomunikasi dengan Allah, ya. Bahkan Allah mengatakan ya ketika hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim, hamadani abdi. Ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin juga demikian. Hamadani wa asnabi abdi. Sampai kepada ya Ar-Rahmanir-Rahim yang kedua, terus Malik Yaumiddin, itu semua kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hambaku memuji aku. Lalu ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya hadza ma baina abdi ya wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah ya apa yang ada di antara aku dengan hambaku, dan aku akan berikan apa yang diminta oleh hambaku. Nah, saat kita membaca ihdinas shiratal mustaqim, ya hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah milik hambaku dan aku akan penuhi apa yang diminta oleh hambaku. Ya, maka ya akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada hambanya yang senantiasa memohon kepada Allah hidayah, petunjuk, ya, komitmen dalam hidayah tersebut Allah berikan, Allah mantapkan. Tapi memang ya, betul bahwa permintaan kita itu adalah sangat penting. Ihdinas shiratal mustaqim, agar ditunjukkan jalannya lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, dalam surah An-Nisa disebutkan minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang syahid, dan wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan ya meminta agar dihindari dari orang-orang yang disesatkan, ya, dan orang-orang yang dimurkai. Atau yang pertama ghairil maghdubi alaihim, yang dimurkai, dan waladhdallin, orang-orang yang disesatkan. Ini diantara hakikatnya juga ya, bahwa sholat itu adalah bagaimana kita ya merasakan adanya komunikasi dengan Allah. Nah tentunya juga jangan sampai ketika sholat malah ingat yang lain, ya kan? Ini seringkali begitu ya. Terjadi banyak ya manusia atau hamba yang sholat kok nggak khusyuk ya, atau menjadi sarana pengingat sesuatu yang hilang, yang dia lupa. Dan memang ya tentunya musuh manusia yaitu setan akan berusaha juga mengembalikan ingatan-ingatan yang sebelumnya lupa. Ada satu kisah ya, seorang murid dari guru atau dari ulama terkenal yaitu Imam Hanafi. Dia bertanya kepada gurunya, "Ya Syaikhi, wahai guruku, aku kehilangan dompet
aku kehilangan dompet. Kira-kira ya Anda tahu nggak di mana saya meletakkan dompet atau kehilangan dompet itu? Kata guruku, mana saya tahu, saya bukan peramal kan. Akhirnya ya sang murid diam, lalu di saat diam maka ya Syekh Abu Hanifah ini ya Imam Abu Hanifah mengatakan, maukah aku berikan solusi cara agar kamu bisa ingat dari apa yang kamu tadi lupa ya atau kehilangan dompet itu. Akhirnya ya sang murid berkata, boleh ya Ustadz atau boleh ya Imam. Akhirnya dikatakan, kamu sholat ya. Kamu ambil wudhu lalu sholat ya, insya Allah kamu akan ingat. Akhirnya dilaksanakan, dia berwudhu lalu dia sholat ya, pas Allahu Akbar takbir pertama takbiratul ihram mulai ya dia apa yang dilupa itu ada hadir ya. Baru dia ingat, oh iya ya tadi saat saya berjalan ya saya masuk rumah lalu saya letakkan dompet di sini gitu. Atau ceritanya bahwa dia jadi ingat ya di mana diletakkan dompet yang tadi diadukan kepada imam, dia lupa atau kehilangan dompet. Akhirnya dia sholat ya, setelah sholat dia langsung ke tempat yang dia ingat tadi, betul ada. Nah setelah ketemu dompet itu, lalu datang lagi atau menghadap imam ya, mengatakan, wahai imam, betul apa yang kamu katakan. Setelah saya sholat, saya ingat di mana saya letakkan dompet yang saya kehilangan tadi. Kenapa ya imam? Kata imam, ketahuilah wahai muridku, bahwa engkau ketika sholat maka syaitan tidak akan diam diri, maka dia akan berusaha untuk membuat kamu tidak khusyuk. Ketika kamu berkomunikasi dengan Allah, akhirnya mereka berusaha untuk memutus komunikasi Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya terngianglah daya ingat yang sebelumnya kamu lupa. Dihadirkan ingatan-ingatan yang ya kamu sebelumnya tidak ingat. Kadang begitulah yang terjadi ya, karena memang ya musuh kita kan setan yang berusaha untuk membuat kita tidak konsentrasi ya, tidak fokus pada amalan-amalan ya, terutama sholat. Karena memang dahsyat sekali itu sholat ya, sangat besar sekali manfaatnya bagi orang yang sholat. Ya, di antaranya adalah mi'rajul mu'min tadi. Lalu juga bahwa sholat ya, selain daripada kewajiban ya, yang merupakan amalan utama komunikasi, sholat juga ya, merupakan madrasatun. Ini hakikat sholat yang terakhir yang ingin saya sampaikan ya, yang perlu juga kita dalami ya, bahwa sholat itu hakikatnya adalah sarana Allah mendidik hamba-hambanya. Ya, sebelum saya masuk, memang hakikat sholat itu kan memang selalu dikedepankan oleh Allah ya dalam misalkan dalam surat Al-Mu'minun, bahwa orang yang akan beruntung dari orang beriman adalah yang pertama adalah sholat ya. Syaratnya ya alladzina hum fi sholatihim khashi'un ya, orang yang senantiasa dalam sholat. Nah, paling tidak ada 6 hal ya dalam sholat yang menjadi madrasah. Apa itu madrasah? Madrasah itu kan pusat pendidikan, pembinaan ya. Dari sholat itulah kita terbina atau dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga akan terbentuk pribadi-pribadi ya, yang terutama yang kita bahas adalah takwa. Pribadi yang soleh, pribadi yang baik ya, pribadi yang disiplin, pribadi yang berperadaban ya, dan lain-lain. Coba kita lihat. Pertama, bahwa sholat itu adalah madrasah ruhiyah. Dia merupakan madrasah ya, ketenangan jiwa ya. Menenteramkan hati, menenteramkan pribadi-pribadi yang baik. Dalam surat Al-Ma'arij ya, kan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallun. Jadi manusia itu diciptakan dalam kondisi keluh kesah. Bukan berarti sengaja Allah membuat itu, tapi pribadi atau karakter manusia seperti itu ya. Kalau kesah ya. Kalau diberi kebaikan ya sangat senang ya. Kadang
diberikan kebaikan atau harta itu identiknya itu manu'ah, ya, menahan harta itu, tidak mau memberikan kepada yang lain, seakan-akan itu miliknya yang tidak boleh atau tidak mau diberikan kepada yang lain, padahal ada namanya bagian yang harus diberikan, ya, nanti akan kita bahas pada bagian ketiga, ya, yaitu mimma razaqnahum yunfiqun, ya. Wa idza masahul khairu manu'a wa idza masahul syarru jazua. Kalau ditimpa keburukan atau kejelekan atau mungkin musibah, ya, ujian-ujian, itu mereka kesel, gitu. Itu manusia cirinya. Diberikan harta, berusaha untuk menahan harta itu, diberikan, ya, ujian, ya, diberikan ketidaksenangan atau kekurangan dari harta itu, dia akan kesel. Kecuali siapa? Orang yang sholat. Nah, ini kan orang yang sholat adalah orang yang tenang, ya. Apapun yang diberikan oleh Allah, tenang, ya. Kalau diberikan kesenangan, dia berbahagia, dia bersyukur. Kalau diberikan musibah atau ujian, dia nggak kesel banget, ya, nggak kesel lah gitu, bukan kesel banget, ya. Pokoknya nggak pernah ngeluh, gitu, selalu mantap dirinya, ya. Nah, itu ya adalah, ya, gara-gara dia senantiasa menjaga ibadah sholatnya, mendirikan sholat. Banyak juga yang lainnya, ya, bahwa sholat, ya, memang merupakan perkara besar kecuali orang yang senantiasa melaksanakan dengan khusyuk, ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah untuk bersabar dan sholat. Sesungguhnya sabar dan sholat itu sangat berat kecuali orang yang menjalankannya dengan khusyuk. Artinya memang kekhusyuan itu memunculkan ruhiyah yang baik. Bahkan juga bukan hanya itu, selain daripada ketenangan jiwa, kemantapan hati, keteraman dalam hati, ya, tapi juga ruhiyah artinya mampu membersihkan dari segala kotoran-kotoran yang melekat dalam diri kita. Kalau dalam syarat kan tadi diperintahkan, ya, bahwa sholat itu sebelum dilaksanakan harus dipenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya adalah suci, ya, mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar, lalu juga membersihkan segala sarana yang ada. Apakah pakaiannya, anggota tubuhnya, dan juga tempatnya dari najis-najis. Berarti kan memang ada kebersihan, ya. Yang hakikatnya dari kebersihan itu, maka tentunya orang yang sholat selalu menjaga kesucian. Bahkan setiap sholat yang kita lakukan, niscaya akan juga mengukur kesalahan-kesalahan. Bersyukurlah orang yang senantiasa pergi pulang dari masjid ke masjid, ya, atau dari rumah ke masjid, ya. Saat perintah wajib sholat, dia melaksanakan di masjid. Karena langkah kaki yang dilakukan oleh seorang yang ingin melaksanakan ibadah sholat di masjid, itu merupakan salah satu sarana pertama mengangkat derajat dan juga menggugurkan kesalahan. Insya Allah kan, ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya mengapresiasi diberikan pahala bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat, tapi juga akan diberikan penggugurnya kesalahan-kesalahan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Ya. Dalam surat Hud Allah mengatakan demikian, bahwa kebaikan-kebaikan, ya, akan menggugurkan keburukan-keburukan, menggugurkan kesalahan-kesalahan. Bahkan saat kita wudhu pun demikian, ya. Saat wudhu kita membasuh wajah, nah, kotoran atau dosa-dosa yang ada di wajah itu akan hilang, akan gugur. Tangan demikian, ketika kita basuh tangan, ya, yang kanan, yang kiri, ya, mungkin ada kesalahan yang dilakukan oleh tangan, gugur pula. Kepala, ya, telinga, dan kaki, pokoknya semua anggota tubuh yang dibasuh oleh wudhu, yang memang ada, ya, ketentuannya harus kita basuh, maka semua itu juga akan menjadi sarana, ya, gugur anggota tubuh kita yang mungkin setiap kita pasti melakukan kesalahan-kesalahan, ya. Nah, dari wudhu itulah akhirnya, ya, gugur kesalahan-kesalahan itu. Yang kedua, bahwa sholat merupakan madrasah jasadiyah, ya, pembinaan dari anggota tubuh yang ada dalam diri kita. Sholat itu kan gerakan, ya, mulai dari berdiri, ya, lalu nanti takbiratul ihram, menggerakkan, ya, anggota tubuh, Allahu Akbar, ya, lalu nanti setelah sholat, setelah baca Al-Fatihah, baca surat, ruku. Nah, ruku itu menunduk, ya, itu bagian daripada olahraga, ya. Pergerakan anggota tubuh itu akan membuat, ya, orang yang sholat itu sehat, ya.
yakinlah bahwa memang sholat itu merupakan cara Allah mensehatkan anggota tubuh kita. Orang yang diam itu akan berabe. Ya, orang yang diam pasti akan lama-kelamaan akan tertimpa sakit. Ya. Walaupun sakit tetap dari Allah ya, tapi kita berusaha ya ikhtiar dengan sholat ya akan menjadi sehat. Banyak ya dari kalangan medis ya berusaha atau juga menemukan ya cara yang efektif untuk mensehatkan anggota tubuh dan dengan sholat. Ya, kalau dalam ungkapan al-harokatu barokah ya juga ya kita nisbahkan pada sholat ya bahwa pergerakan itu adalah berkah ya. Pergerakan itu akan membuat orang sehat ya mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi sholat itu bukan sekedar gerakan-gerakan yang kita lakukan tanpa makna ya, tapi bergerak itu yang hakikatnya ya akan membuat anggota tubuh kita ini menjadi sehat dan bugar ya, dan baik. Lalu yang ketiga bahwa sholat ya adalah madrasah khuluqiyah. Nah ini yang sangat penting pula ya, bahwa dengan sholat Allah membina ya orang beriman ya pada sisi akhlaknya ya. Yang mana dengan sholat ya, terbentuklah pribadi-pribadi yang soleh, memiliki akhlak mulia, akhlak yang terpuji. Kan hakikatnya dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, innal hasanat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya orang sholat ya harusnya sudah menjadi orang yang pribadinya baik ya, baik perkataannya maupun perbuatannya ya. Tidak pernah terlontar ya kata-katanya itu ya menyakiti orang, melecehkan orang ya, mencela orang, tidak pernah. Seharusnya demikian ini sholat, karena memang dibina ya dari apa yang sudah dilakukan ibadah sholat itu ya akhlaknya terbentuk ya. Percuma orang sholat kalau akhlaknya tidak baik, percuma orang sholat kalau akhlaknya ya tidak mencerminkan atau tidak memberikan ya kenyamanan kepada orang yang ada di sekitarnya. Karena memang ya Allah ingin membentuk atau membina orang yang sholat ya dari sisi akhlaknya menjadi baik. Makanya ya kalau kita lihat ya dari para sahabat gitu kan ya, mereka senang sekali kalau ingin melaksanakan sholat ya. Disitulah mereka ya berkomunikasi lalu nanti bisa membuat mereka ya tentram ya, lalu setelah keluar maka mereka ya nyaman ya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari ya, akhlaknya terbentuk dengan baik. Karenanya perlu kita perhatikan bahwa sholat ini bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar taklif ya, beban gitu kan, tapi ini merupakan kebutuhan kita, kebutuhan yang harus senantiasa kita usahakan untuk kita tunaikan dan kita dapatkan. Ya. Orang kalau butuh sesuatu pasti berusaha. Ya. Paling tidak kan 3 kalau orang butuh sesuatu ya. Misalkan dia butuh makan ya, pasti akan dilakukan 3 hal. Pertama, dia akan menggerakkan potensi yang dimiliki. Ya, apakah dengan fisiknya atau dengan pikirannya. Ya. Dia akan bukan kalau dia mungkin emang keahliannya dari fisik, dia akan mengerahkan fisiknya ya. Atau kalau dia kalian dari pikiran, dia pikirannya ya. Kenapa? Karena dia butuh makan ya. Kalau nggak makan dia mati ya. Karena butuh, dia akan berusaha demikian. Yang kedua, dia akan berjuang semati kuat-kuatnya, berjuang untuk mendapatkan ya rezeki agar dengan dari rezeki itu dia bisa makan. Lalu yang ketiga, dia akan ya mengorbankan apa saja ya, baik waktunya ya atau mungkin kadang juga sampai keluarganya. Makanya orang yang mencari nafkah kan akhirnya dia mengorbankan itu kan, istrinya ditinggal di rumah, anaknya ditinggal di rumah, kadang-kala juga ada yang berkorban ya meninggalkan anak itu dari anak masih tidur sampai pulang nanti sudah tidur lagi ya, karena memang butuh. Nah bagaimana kalau kita ya berusaha memahami bahwa sholat itu kebutuhan kita. Harus juga begitu. Ya. Kerahkan segala potensi yang kita miliki, perjuangkan dan juga korbankan apa yang memang kita miliki. Bukan sekedar kewajiban, ya, bukan sekedar taklif. Ya. Nah bedanya kita dengan sahabat kan dari sholatnya kan. Kalau mereka
ya Nabi sendiri terutama ya mengatakan wajulat li asola qurratu ainili ya wajulat asola qurratu ainili ya. Au fi mana minal hadis, aku dijadikan sholat itu sebagai permata hati saya. Ada keindahan yang sangat diidamkan oleh Rasulullah SAW adalah sholatnya. Nah, sahabat juga demikian ya. Sholat itu bagi mereka adalah cara Allah membuat mereka ya tentram dan tenang. Walaupun tadi sehari-hari mereka tenang, tentram ya. Dan dengan sholat itu lebih tentram lagi. Ya. Kalau kita kan ya mudah-mudahan seperti itu ya. Kita juga merasakan senang dan tentram ya. Ada yang mengatakan gini ya, bahwa beda kita dengan sahabat itu di kalimat alhamdulillahnya di mana kita letakkan ya. Kalau sahabat ya mengatakan alhamdulillah waktu sholat datang ya. Jadi senang dengan waktu sholat ya. Karena tentram ketika melakukan ibadah sholat ya. Jadi alhamdulillah di pertama ya. Artinya memang dia sahabat itu menunggu-nunggu hadirnya sholat ya. Kapan sholat datang, kapan sholat datang. Bahkan setelah sholat mereka berusaha menanyakan lagi kapan sholat yang akan datang ya bisa dilaksanakan ya. Tapi kalau kita itu alhamdulillah terakhir ya. Atau kita ungkapkan alhamdulillah sudah sholat. Seakan-akan sholat itu menjadi beban, akhirnya kita ungkapkan alhamdulillah kita sudah sholat. Walaupun tetap baik ya, tetap bagus, tapi perbedaannya segitu bahwa memang sholat itu harusnya memang menjadi kebutuhan kita, menjadi hakikat yang bisa membahagiakan kita. Nah, itulah disebut dengan as-sholatu madrasah khuluqiyah. Bahkan juga dengan sholat ya, bukan sekedar perintah yang harus kita tunaikan, tapi sholat bagaimana bisa membuat kehidupan secara pribadi, keluarga dan juga ya masyarakat menjadi baik. Sayangnya kadang-kadang di kehidupan kita tidak begitu ini ya sungguh-sungguh melakukan ibadah sholat, bahkan menjadikan sholat itu sebagai pribadi yang baik ya, sehingga ada yang sholat ya tentunya ada juga dia melakukan hal-hal yang di luar sholat ya tidak benar ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat bahwa sholat itu adalah madrasah aqliyah. Apa itu aqliyah? Bahwa dengan sholat pikiran menjadi tenang. Bahkan bertambah ilmu pengetahuan ketika ibadah sholat kita tunaikan. Kenapa? Karena sholat itu kan hakikatnya bukan sekedar pelaksanaan gerakan ya, tapi pikiran juga dibina, lalu berusaha untuk memahami apa yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran. Apalagi yang sholatnya jahriyah ya, baik sholat subuh atau nanti maghrib dan sholat isya itu kan, yang dibaca imam hendaknya direnungkan lalu dimasukkan ke dalam hati kepada jiwa, lalu tadi menjadi pikiran atau juga menjadi penambahan wawasan dari apa yang dibaca. Yang baik ya direnungkan lalu berusaha untuk diamalkan. Yang ya isyarat ya, keburukan atau ya larangan-larangan direnungkan juga berusaha untuk ditinggalkan. Itu pikiran ya. Atau juga bahwa sholat bisa membuat orang khusyuk ya, berpribadian yang memiliki akal yang baik. Dan yang penting pula, yang kelima adalah bahwa sholat itu madrasah hadoriyah. Sholat itu adalah ya membentuk ya pribadi-pribadi yang berperadaban. Islam itu sebenarnya agama yang berperadaban. Umatnya juga umat yang berperadaban. Ya. Makanya kenapa ya di zaman Rasulullah, di zaman sahabat begitu pesat ya kemajuan, karena memang mereka orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah sholat setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan dengan baik setelah sholat hakikat-hakikat yang menjadi kewajiban mereka dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya ya, dari peradaban yang diajarkan, kedisiplinan. Orang yang sholat seharusnya memiliki kedisiplinan yang tinggi. Waktu-waktunya kan sudah dilakukan dengan baik ya. Kita nggak boleh sholat kalau belum waktu sholat datang. Ya. Kalaupun sudah azan, kita tidak boleh melaksanakan ibadah sholat kalau belum ada iqomah. Ya. Muazin ya mengumandangkan iqomah ya. Itu sholat ya. Artinya sholat itu memang mendisiplinkan setiap orang yang ya beriman ya, orang yang melaksanakan sholat dengan baik.
disiplin dengan waktu. Ya. Jadi hakikat demikian yang baik sekali, sehingga kalau ini diterapkan dalam kehidupan ini, masya Allah akan menjadi tertiblah ya orang-orang beriman atau kaum muslimin ya, baik di negara kita maupun di negara-negara lain. Serta di antaranya juga dengan madrasah hadharah ini adalah kebersihan. Kebersihan juga demikian ada di dalam peradaban kita. Diajarkan dalam ibadah sholat. Ya. Kita bersih diri, bersih tempat, bersih pakaian, bersih anggota tubuh. Itu ada di dalam ibadah sholat. Bahkan juga kerapihan. Ya. Sholat itu kan senantiasa dirapikan. Ya. Imam harus senantiasa melihat ya pada makmum ya sebelum pelaksanaan ibadah sholat. Ya. Maka ya selalu ya diungkapkan oleh imam sebelum sholat ya, istawu sufufakum ya, wasuddul furaj ya. Rapikan, luruskan barisan ya. Isi yang kosong gitu kan. Kalau sekarang mungkin masih bisa ya, sekarang kan direnggangkan ya karena kondisi ya. Nah, nanti kalau sudah normal ya nanti harus rapat sholatnya, lurus barisan. Dulu waktu saya di masjid dan cerita saja sedikit ya, pengalaman saya, ada seorang imam yang sangat ini sekali ya, ketat ya. Itu seperti dia membariskan pasukan ya, masya Allah ya. Setiap sholat ya. Jadi kalau mau sholat itu sholat dia diri di depan. Nasihati dulu. Tahukah kalian, sholat itu adalah ibadah yang sangat utama. Ya. Ini diantaranya ya, yang pernah saya dapatkan. Wah, dinasihatin dulu tuh. Ya, makmum dinasihati. Yang kedua, di jalan tuh, dari ujung ke ujung, ya, ujung kanan dilihat sudah rapi belum. Sampai ketika seakan seperti Nabi, ketika meluruskan barisan itu kan ada sawat ya, ditepuk sedikit tubuhnya ya dengan tongkatnya ya, lurus, istaqim ya sawat, ya kan. Nah begitu juga dia si imam nih kan, yang nggak lurus diluruskan sama dia. Pokoknya belum mulai sebelum lurus barisan, terutama barisan pertama. Ya. Ini kan artinya memang dari sholat itu kalau memang betul-betul dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari akan muncul kerapihan ya, ada kedisiplinannya juga, kelurusan, bahkan tentunya ketertiban. Ya. Namun sayangnya memang ya kita umat Islam tidak begitu memahami ya hakikat ibadah sholat. Tidak dipungkiri ya sekarang ini kita dalam kondisi ya kemunduran ya. Bukan karena Islamnya kemunduran, tapi karena umatnya ya tidak melaksanakan hakikat yang ada dalam sholat. Mungkin juga karena kita sudah banyak sebagian yang ditinggalkan ya dari ajaran Islam. Ada sebuah buku ya berjudul Limadza taqaddamal Gharbiyun wa ta'akhkhara al-Muslimun. Judulnya adalah demikian ya. Ini pengarangnya kalau dari India ya, Hasan An-Nadwi ya. Beliau membuat judul seperti itu. Kenapa? Dalam bentuk pertanyaan, kenapa kok orang barat sekarang maju sementara umat Islam mengalami kemunduran? Ya, jawabannya adalah dua ungkapan, taroka dinahum. Taroka dinahum. Orang barat maju karena meninggalkan agama mereka. Mereka meninggalkan agama karena agama sudah disimpangkan oleh pendetanya, ya, oleh alul kitabnya, oleh pemuka agama mereka, ya, sehingga muncul ya ketidaksukaan atau tidak senangan ya terhadap agama yang mereka anut, ya, agama sekedar ya doktrin, ya, lalu secara praktek mereka tidak melaksanakan, sehingga yang ditinggalkan itu agama. Tapi sayangnya kita sebagai umat Islam ya akhirnya mengalami kemunduran. Kenapa? Karena meninggalkan agama juga. Agama Islam adalah agama yang teratur, agama yang memberikan ya, kebaikan-kebaikan, ya, aturan-aturan yang baik, ya, ditinggalkan. Ya udah, ya, kita mengalami kemunduran yang dahsyat. Ya, hakikatnya mungkin orang barat meninggalkan agama mereka, tapi ya, mengambil ajaran Islam ya, mereka terapkan, ya, walaupun tidak atas nama Islam ya, tapi hakikatnya memang demikian. Bahkan ya, Syekh Muhammad Abdul juga pernah mengungkapkan ya keheranan itu kan, wajadtu Islam bila di ya, ghairu muslimin wa ma wajadtu Islam biladil muslimin.
aku kok heran ya mendapatkan Islam di negara yang bukan mayoritas Muslim. Dan aku tidak mendapatkan Islam itu di negara yang Muslim. Masya Allah itu kan, itu karena memang ya kita tidak menyalahkan orang ya, apakah konspirasi atau karena ini karena itu, karena memang kita yang meninggalkan sendiri agama itu. Ya. Ini tentunya dari sholat juga bisa kita ambil ya, hikmahnya. Ya. Dan terakhir juga bahwa ini juga penting bahwa sholat itu merupakan madrasah ijtimaiyah. Ya. Sholat itu merupakan pembinaan dari sisi sosial, ya, bahwa dalam kehidupan kita ada namanya kesamaan derajat. Nah, sholat itu pengajarannya itu ya, bahwa tidak ada perbedaan. Ini orang pintar di depan, ini orang yang tidak pintar atau yang bodoh di belakang, enggak. Pokoknya yang pertama datang di depan. Tahap pertama, ya kan? Tidak ada perbedaan antara yang pintar dengan yang tidak pintar, yang kaya dan miskin. Tidak ada namanya perbedaan strata, ya. Perbedaan derajat, perbedaan status tidak ada. Semuanya sama dalam ibadah sholat, sama. Ya. Mereka yang khusus itu yang diterima. Ya. Ya. Bahkan dalam pembinaan sosial juga bahwa diajarkan bagaimana seorang dalam kehidupan itu ada pemimpin, ada yang dipimpin. Pemimpin itulah yang harus diikuti. Ya. Kan imam, ya imam itu kan diikuti. Apapun gerakan imam diikuti. Asal sesuai dengan syariat dari ibadah sholat, ya. Diikuti semua, ya. Tidak boleh ketika imam ruku dia sujud, ya, mendahului, kan? Atau sebelum salam dia sudah salam duluan. Ya, nggak sah orang, ya, makmum ketika sholat mendahului imam, nggak sah. Dia harus mengikuti apapun dilakukan, ya, maka dia ikuti selama sesuai dengan aturan sholat. Sang imam juga harus memiliki keahlian atau juga syarat-syarat yang ya dipenuhi. Ya, bukan sembarangan imam itu. Ya, kalau orang ulama terkenal almarhum Jainul Abidin kan begitu juga mengatakan ya, bahwa kalau imam itu pilihan, kalau makmum nggak perlu ada pilihan-pilihan, siapapun bisa menjadi makmum. Tapi kalau imam harus selektif. Bahkan Nabi sendiri ya, ketika mengangkat imam itu dicari dulu mana yang unggul, ya, hafalannya unggul yang mana. Kalau hafalannya sama, mana yang baca lebih bagus, ya. Kalau hafalannya Bapak yang bagus sama, ya, maka dipelajari yang a'lam, ya, yang berpengetahuan. Ya. Begitu terus syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang imam. Ya. Nah, seorang imam juga ya tentunya tidak ngeyel, ya. Kalau mungkin ya namanya manusia mungkin ada kesalahan, kalau alfaan, ya, maka ketika diingatkan oleh makmum, ya dia harus ya, juga mendengar, ya. Jangan merasa saya kan imam, masih yang benar, enggak. Kalau memang ada salah, ya akui saja kesalahan itu. Ya, kan diantara cara mengingatkan dengan subhanallah, ya. Atau kalau gerakan salah atau kurang atau mungkin keliru disampaikan oleh makmum subhanallah, ini berarti ada kesalahan. Harus diingat oleh seorang imam. Ini namanya ajaran dalam sholat, ya. Jadi dalam kehidupan sosial ada imam, ada makmum, ya. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ya. Nah, kita juga baik tingkat paling kecil keluarga, ada imam, ya. Seorang suami imam dari semua anggota ya keluarga, ya. Kalau di tingkat RT ada ketua RT, tingkat RW juga demikian, lalu naik lagi kelurahan, lalu kecamatan, ya. Lalu nanti provinsi atau juga bupati, ya, atau nanti tingkat yang tinggi yaitu presiden negara, ya. Itu semua adalah ya kehidupan yang pasti ada yang tidak bisa kita pungkiri, yang kita tinggalkan. Dan ini diajarkan dalam ibadah sebagaimana caranya kita mentaati pemimpin, dan pemimpin juga harus nantiasa memperhatikan makmumnya. Sholat juga diingatkan oleh Nabi, seorang pemimpin tidak mentang-mentang, ya, tidak mentang-mentang bacanya bagus, dipanjangkan, tidak melihat bahwa makmum sana ada yang sakit, ada yang sudah tua, rentak, ya, tidak tahan diri lama, ya. Atau juga ada orang yang sedang dalam perjalanan lalu datang sholat di sholat, padahal dia punya kebutuhan lain, ya. Nabi pernah mengingatkan kepada sahabat-sahabat, ya, bukankah ada ya surat ini yang kamu bisa baca, qul bisawab. Nah itu ya yang bisa kita bahas, ya, tidak bahas yang lain, ya, sebagai karakter atau sifat yang ketiga. Cukup mungkin di sini yang kedua dulu. Jadi ayat kedua, bagian kedua tentang sifat karakter orang bertakwa adalah yuqimunus shalah, ya,
mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya, mengikuti aturan yang ada dalam sholat, dan kita mampu mengambil hakikat dari ibadah sholat, ya, menjadi orang yang baik, ya, menjadi orang yang disiplin, dan juga menjadi orang yang mulia, ya, karena mendirikan sholat dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Walam bisawab, itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Saripudin. Luar biasa, Masya Allah, penjelasan tentang sholat tentu banyak sekali. Dari sholat itu yang menjadi madrasah, menjadi sekolah buat kita, akan terbentuk 3 karakter minimal. Yang pertama, pembentukan menjadi ciri karakter orang bertakwa, salah satunya dengan sholat. Yang kedua, karakter untuk membedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Al-ahdu bainana wa bainal kafir juga sholat. Dan yang ketiga, luar biasanya, dari sholat ini 3 karakter. Yang ketiga adalah untuk membedakan. Dari sholat saja kita sudah tahu orang ini masuk kategori kafir atau takwa atau munafik. Di dalam surat An-Nisa ayat 142, innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri orang munafik adalah kalau melaksanakan sholat, mendirikan sholat, dia bermalas-malas. Dari sholat saja sudah luar biasa. Allah menginspirasi kepada kita. Ada di sana al-musawah bainan nas, ada persamaan sesama manusia, tidak membedakan yang miskin, yang punya pejabat, siapa yang datang duluan ya dia di sop pertama. Begitulah yang dijelaskan oleh Allah melalui Al-Qur'annya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ustaz Sarip. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sebelum saya buka pertanyaan, ini ada SMS Ustaz Sarip. Apa kiat-kiat supaya sholat menjadi khusyuk? Kiat-kiat agar tercapai sholat khusyuk. Tafadhol sebelum yang lain. Baik, terima kasih ya. Kiat-kiat agar menjadi orang yang khusyuk dalam sholat ya. Pertama, jauhi hal-hal yang diharamkan ya. Karena haram itu penghambat ya. Amal, perbuatan atau juga rezeki ya, harta yang haram itu bisa menyebab penghambat dari khusyuknya sholat ya. Yang kedua yang masuk ya tentunya dari amalan yang saat sholat ya. Bahwa sholat itu kan komunikasi dengan Allah ya. Maka hadirkanlah sebaik mungkin bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Ibaratkan bahwa kita sedang berhadapan dengan seorang pemimpin ya, atau kalau dalam pegawai seorang direktur, seorang atasan ya. Pasti kita kalau berhadapan dengan seorang atasan, pimpinan, kita akan khusyuk ya. Kalau nggak disuruh bicara, nggak akan bicara. Kalau nggak suruh gerak, nggak akan gerak kan. Begitulah ya. Itu agar muncul khusyuk. Yang ketiga adalah menghadirkan bacaan-bacaan atau berusaha untuk memahami bacaan-bacaan yang memang ada dalam sholat. Al-Fatihah, renungkanlah bacaan Al-Fatihah bagaimana. Terus nanti bacaan setelah surat Al-Fatihah. Terus nanti ketika ruku bacaannya apa? Subhana rabbiyal azim ya. Agungkan ya, renungkan. Berusaha memahami makna yang ada dalam bacaan-bacaan. Yang ketiga, yang keempat tentunya ya bahwa orang yang khusyuk ya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, karena yang bisa membuat khusyuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Berusaha berdoa minta tolong kepada Allah agar kita diberikan ya salat yang khusyuk ya, pelaksanaan ibadah salat yang khusyuk. Jadi menurut saya 4 itu ya. Pertama ya meninggalkan yang diharamkan ya. Yang kedua ya rasakan bahwa kita sedang hadir berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ya istihdor ya al-qiraah yang menghadirkan bacaan-bacaan, memahami bacaan-bacaan ya. Kalaupun tidak ya tentunya cukup dengan meresapi lah ya, meresapi yang kita baca atau yang dibaca oleh imam. Yang terakhir adalah mohon kepada Allah. Tentunya dengan permohonan itu niscaya akan dikabulkan. Walau bisawab itu mungkin Ustaz yang bisa saya jawab.
Baik, sedikit saya tambahkan. Ya. Untuk menggapai khusyuk, waktu saya mengikuti kajian dengan Profesor Dr. Nazaruddin Umar, beliau mengatakan salah satu untuk menggapai khusyuk dalam sholat adalah kita mulai khusyuk dari mulai prosesi untuk menuju sholat. Jadi jangan sampai ketika kita mau wudhu masih mainan handphone, masih bicara-bicara yang lain, masih ngobrol yang lain, itu akan mempengaruhi untuk menuju kekhusyuan. Jadi ketika sudah mau mulai kita berwudhu, sudah pikiran kita, hati kita sudah menghadirkan bahwa kita akan menghadap kepada Allah dalam sholat. Seperti orang mau prosesi pernikahan, sebelum ada ijab kabul kan udah pada khusyuk tuh. Nah, itu gambaran yang disampaikan oleh Profesor Nazaruddin Umar. Tidak akan mungkin orang bisa khusyuk ketika halo ada telepon langsung takbir, nggak bakal bisa, kata Profesor Nazaruddin Umar. Jadi dimulai dari prosesinya, ketika sudah mulai mau wudu, coba menghadirkan bahwa kita akan melaksanakan menghadap kepada Allah. Udah mulai berusaha tinggalkan urusan duniawi. Itu masukan dari Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Baik, untuk yang lain silakan yang ingin bertanya. Para jamaah yang ingin bertanya, tafadhol. Bu Mumti, Bu Teti, tafadhol yang ingin bertanya. Silakan. Ya, saya baca ini mungkin ada yang masuk, Pak Ustadz Sarip. Ya. Udah jazakallah. Ya baik, yang lain silakan. Baik, sambil nunggu yang lain coba saya pancing dengan pertanyaan Ustadz. Kenapa ketika sholat itu Allah menggunakan kata yukimu bukan ya'malu, padahal artinya sama-sama mengerjakan? Kenapa kalau ya'malu sholihat atau wa'amilu sholihat tidak wa mukimu sholihat, sedangkan khusus di dalam sholat menggunakan kata aqama yukimu wa yukimu nussolah? Tafadhol Ustadz, sambil nunggu yang lain. Baik. Ini kalau Ustadz yang nanya berat juga ya. Waduh, bisa aja. Jadi memang seperti yang tadi saya sampaikan, kata yukimu itu berasal di aqama yukimu ya, menegakkan ya, mendirikan ya. Yang namanya menegakkan itu pasti bagus, baik ya. Walaupun juga dalam kata amal juga bagus dan baik ya. Tapi bedanya adalah kalau yukimu itu artinya dia berusaha untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Ibaratnya dia sedang meluruskan sesuatu ya. Pokoknya kalau belum lurus dia belum dianggap berhasil ya kan. Jadi itu adalah iqomah ya. Nah, tentunya tadi yang saya sampaikan juga dari kalimat itu bahwa sholat dengan kalimat yukim itu artinya pelaksanaan sesuai dengan syarat-syarat dan rukun, dipenuhi syarat-syaratnya dan juga rukun-rukunnya. Ya. Sementara kalau ya'mal itu hanya mengerjakan ya. Mengerjakan itu kan artinya dia melakukan sesuatu yang tidak perlu diperhatikan syarat dan rukunnya ya. Yang penting ada perbuatan baik dilaksanakan. Makanya dalam kalimat ya'malu as-sholihat ya, itu tidak dikatakan aqoma. Yang kedua, bahwa aqoma itu spesifik ya kepada sholat ya. Sementara kalau ya'mal umum apa saja ya yang dilakukan ya. Sehingga kata yukim itu tidak diberikan kepada yang lain ya. Misalkan aqoma as-sholihat ya. Tapi aqoma sholah saja. Nah itu dari sisi bahasa ya, dari perbedaan antara aqoma dengan amala ya. Sementara dari makna syar'inya kan, kalau sholat itu kan qaulun wa amalun ya, muqtatahun bitakbir wa muqtatamatun bi at-taslim ya. Itu kan sholatnya ya. Nah, itu tentunya tidak bisa dilakukan kecuali dengan menegakkan. Dan di dalam surat Al-Ma'un kan disebutkan juga kan, Allah mengatakan fawailul lil musallin. Ya, celakalah orang yang sholat. Kalau setelah sini mungkin ya umat Islam nggak mau sholat. Ya. Celaka saya sholat. Ya. Itu artinya Allah tidak menyebutkan fawailun aqoma sholah ya. Ya.
Fawailun lilladzina yuqimus shalah, bukan. Tapi fawailul lil musallin artinya di situ memang dia sekedar melakukan, mengerjakan sholat, bukan menegakkan sholat. Sehingga tidak terbentuk pribadi yang baik, yang mana dijelaskan setelah itu alladzina hum sahun, ya, sholatnya itu lalai, ya, sholatnya itu tidak khusyuk, kan. Alladzina hum yuraun, ya, mereka yang ria dalam sholatnya, seperti yang disampaikan oleh moderator, ya, Ustaz Muhyiddin, ya, perbedaan orang yang sholat dari orang beriman dengan orang munafik adalah sholatnya. Jadi mas-masan kalau mereka. Nah itu yang menjadi perbedaan juga, ya. Jadi amal, ya, dia melaksanakan atau mengerjakan sholat saja tanpa memahami atau memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, sementara aqomah itu harus terpenuhi dua hal tadi, rukun dan syarat-syaratnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah. Ustadz, ini ada pertanyaan. Apa tanda sholat kita diterima Allah dan bagaimana menjaga agar sholat-sholat kita selalu diterima oleh Allah? Jadi bagi tanda itu adalah terpenuhnya 6 madrasah tadi, ya, khusyuk, ya, atau kita merasa tentram dengan sholat, ya. Yang kedua, bahwa gerakan kita menjadi sehat, ya, dengan anggota tubuh kita yang punya terasa, ya, nikmat lah, ya, dengan sholat itu setelah sholat. Yang ketiga, ya, tentunya amal-amal kita sehari-hari itu mencerminkan, ya, setelah sholat itu kebaikan-kebaikan. Tidak ada tuh kata orang yang sholat itu kata-katanya menyakitkan, ya. Tidak ada tuh perbuatan orang yang setelah sholat itu, ya, membuat orang terzolimi atau dirinya juga, ya, zolim, ya, dari terhadap dirinya atau orang lain, ya. Pokoknya dari sholat itu terbentuk akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Dan juga yang sholat, ya, tentunya tertib, ya. Artinya memang disitulah bisa kita dapatkan, kita rasakan bahwa ibadah sholat kita diterima. Ya memang berat, ya, berat untuk mendapatkan ibadah sholat dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita yakin, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menerima amal ibadah. Yang penting yakin juga, itu harus kita hadirkan dalam diri kita. Ya, dulu ada, ya, dalam kisah itu, tapi ini bukan sholat, ya, tapi di pelaksanaan ibadah haji, ya. Jadi ada seorang imam bermimpi bahwa tahun ini tidak ada yang terima hajinya kecuali 1 orang saja. Hanya sehari dia bermimpi, dibiarkan 2, ketiga, baru seorang ketiga baru dia kayaknya yakin ini kayaknya benar ini. Hanya dikasih tahu di mana tempatnya, di sini daerah Syam itu kan orangnya. Nah rupanya ketika dijumpai dia hanya orang tukang soal sepatu, ya. Yang mana kalau dia mendapatkan uang itu disisihkan untuk ibadah haji. Hari demi hari dikumpulkan sampai banyak. Nah pas pelaksanaan ibadah haji, rupanya dia tidak bisa haji. Kenapa? Karena dia melihat tetangganya kelaparan, tidak punya makanan, tapi dia malah mengambil atau membuat makanan dari yang diharamkan. Cuma ketika diminta, karena waktu itu istrinya ngidam, pengen, ya, setelah menghirup kok ada bau enak, ini masakan yang enak, ya. Ketika dijumpai tetangganya sedang masak daging kambing, ya. Tapi ketika diminta katanya daging ini halal bagi saya, haram bagi Anda. Kaget, kenapa kok bisa begitu? Karena daging ini sebenarnya bangkai yang saya temui di jalanan, tapi karena kami miskin, kami menganggap ini halal, tapi bagi Anda haram. Ya, akhirnya ketika tanya kenapa, begini-begini setelah dijelaskan, akhirnya uang yang di rumahnya untuk haji dikasih ke dia semua, dan, ya, dia tidak bisa melakukan ibadah haji. Nah, akhirnya dalam mimpi itu dijelaskan bahwa yang diterima ini, ya, tentunya adalah bahwa haji itu ibadah itu tidak mesti dilaksanakan, tapi yang penting bagaimana bisa mendapatkan. Walaupun sholat tetap kita harus laksanakan dengan sebaik-baiknya, tapi yang penting bagaimana kita bisa menghadirkan nilai-nilai yang ada di dalam ibadah sholat atau setelah ibadah sholat. Nah, itu yang nanti bisa dianggap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau misal itu mungkin. Baik, silakan ada lagi yang ingin bertanya. Saya baca dulu, ada chat masuk. Assalamualaikum Ustaz, apakah semua buku tafsir Al-Quran yang beredar sudah dicek kebenarannya sehingga dapat kita percaya isinya sebagai petunjuk hidup sehari-hari? Hudalil Muttaqin, yang satu. Ya. Baik. Silakan. Tentunya kalau tafsir itu sesuai dengan background orang yang menafsirkan, ya, yang perlu kita teliti. Ya, kalau
kebenaran itu relatif ya. Karena kebenaran yang disampaikan oleh manusia itu tidak semuanya mutlak kebenaran ya, karena dia bentuknya zoni ya, relatif nilainya, praduga ya. Namun sekedar nanti kita bisa dilihat manhajnya atau latar belakangnya, siapa dia. Misalkan Ibnu Katsir ya, dia manhajnya Sunni kan ya, dan juga yang dilakukan juga tafsir Quran bil Quran atau tafsir Quran bil hadis ya, bi aqwali sahabat ya, dengan perkataan sahabat gitu kan. Nah, ini yang akhirnya sepakati oleh para ulama, ini dijadikan sandaran dalam tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Katsir. Begitu juga dengan tafsir Qurtubi ya, dan tafsir Tabari serta tafsir-tafsir yang lain. Tapi kalau yang nanti ada latar belakang Syiah atau Khawarij atau tafsir-tafsir yang lain, nah itu ya lebih banyak mudaratnya ya. Nah, perlu dihindari, perlu diteliti maksud daripada apa yang disampaikan. Karenanya bukan sekedar apakah sudah ditashih atau tidak ya, nanti tapi dilihat dari background orang yang menafsirkan itu. Karena orang banyak kecenderungan ya, orang kalau backgroundnya begini pasti akan diarahkan begitu apa yang ditafsirkan. Al-Qurannya memang benar, pasti benar Al-Quran, tapi bagaimana menafsir itu nanti yang akan menjadi kalau dikatakan penyimpangan ya dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi yang paling utama adalah lihatlah background dari seorang mufasir. Ya, kalau yang Sunni atau yang backgroundnya Ahlu Sunnah wal Jamaah ya, itu insya Allah benar ya. Tapi kalau yang ada kecenderungan kepada ya apakah yang sekarang dilarang Syiah gitu kan, atau Khawarij atau Ahmadiyah, mereka juga ada ulama-ulama yang menafsirkan Al-Quran. Dan nanti arahnya kepada ke sana. Ini yang ya, kalau dengar penyimpangan terjadi. Itu mungkin Ustaz. Baik, pertanyaan terakhir nih Ustaz. Ustadz, bolehkah kita mengeraskan suara ketika kita sedang sholat ada tamu, sedang kita dalam kondisi sendiri di rumah karena sudah pasti akan mengganggu kekhusyuan? Ya, ya boleh ya dikeraskan ketika takbir kan. Ya kalau misalkan sholat zuhur atau sholat asar kan, ya agar ya tamu juga paham ya. Dan tamu juga seharusnya memperhatikan waktu ya, waktu orang yang ada di rumah ya. Kalau pas waktu sholat jangan bertamu ya. Atau mungkin ya juga diperhatikan kalau misalnya kedengaran sayup-sayup sedang takbir, wah berarti ini sedang sholat ya. Atau juga tamu juga kalau diketuk 3 kali berarti orang ini tidak sedang mau menerima tamu ya. Tapi kalau ngeyel juga memang ya udah agar diketahui oleh yang di luar ya bahwa ahlul bait sedang melaksanakan ibadah sholat ya. Tunggulah sebentar ya, setelah nanti selesai mungkin akan dibuka pintu atau diterima tamu tersebut. Silakan dibolehkan saja ya untuk mengeraskan suara itu. Baik, demikian para jamaah, yakinkan Assalamualaikum Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Silakan. Boleh saya bertanya Ustaz? Boleh, Ya. silakan. Gini Ustaz, bolehkah kita diimami oleh anak kita yang dalam rangka ini ya pembelajaran gitu ya? Ya, tapi bacaannya mungkin masih dari sisi bacaan masih ada yang belum sempurna, kemudian dari yang lain-lainnya juga masih belum sempurna Ustaz. Jadi diimami oleh anak laki-laki kita Ustaz. Tapi dari sisi bacaan, dari kekhusyuan mungkin dan segala macam masih banyak yang belum sempurna Ustaz. Bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Yang penting terutama ya yang harus dipenuhi itu sudah balik atau tidak ya, balik ya. Itu. Karena balik itulah yang dia nanti diterima sholatnya kan. Yang kedua, tamyiz juga yang dia ya, tadi bacanya harusnya ditingkatkan ya, sudah bagus atau tidak. Ya, jadi bacanya kalau memang tidak ada sama sekali dari keluarga itu ya dibolehkan ya, karena wanita kan nggak boleh menjadi imam ya, nanti yang laki-laki diambil. Tapi syaratnya tadi yang pertama harus balik dulu. Ya, kalau bacaan mungkin ya bisa ditolerir ya, bisa nanti sedikit-sedikit ditingkatkan ya dalam rangka pembelajaran, disilakan aja ya. Tapi nanti diingatkan bacanya begini ya, setelah selesai sholat bacanya diperbaiki ya, nanti atau juga dia dihadirkan guru untuk memperbaiki bacaan ya. Jadi untuk sementara mungkin dibolehkan ya kalau memang tidak ada yang bisa dijadikan imam. Kayak ini kan kayak
beberapa bulan ini kan, ya bulan Ramadan gitu kan, kita lockdown itu kan, udah pasti ya apakah seorang suami menjadi imam ya keluarga atau anak-anak ya, ini menjadi pembelajaran juga. Ya. Walam ya itu mungkin yang bisa saya coba ya Bu terkait dengan dibolehkan ya. Ya, syukuran Ustaz. Baik, ini pertanyaan terakhir Ustaz. Terakhir nih pertanyaan, apakah tafsir oleh Sayyid Qutb boleh dijadikan panutan? Ya. Nah, jadi setiap syarah itu kan sebagaimana tadi yang saya sampaikan ada background-nya, latar belakangnya juga ya. Jadi selama dia tidak menyimpang boleh dijadikan panduan atau panutan ya. Atau bisa diambil ibrohnya. Termasuk saya juga banyak mengambil inspirasi dari beliau. Jadi kalau beliau itu kalau boleh saya ungkapkan di sini bahwa tafsir Sayyid Qutb adalah latar belakangnya harokah ya atau dakwah ya. Bagaimana dakwah itu dihadirkan dalam Al-Quran atau Al-Quran itu berusaha diaplikasikan, aktualisasikan dalam gerakan-gerakan dakwah. Banyak inspirasi yang saya dapatkan dari tafsir beliau. Disilakan saja boleh dijadikan panduan atau dijadikan panutan dalam mengambil atau memahami Al-Quran. Tapi nanti ditambah dengan yang lain ya, sekedar panduan atau panutan atau juga penambahan inspirasi pemahaman dipersilakan. Boleh kita ambil dari tafsir itu Sayyid Qutb. Baik, demikian para jamaah. Alhamdulillah tentu sangat luas sekali kajian-kajiannya, mungkin satu ayat saja bisa berhari-hari. Tapi ya kita bersyukur walaupun mungkin ada yang puas dan tidak puas, mudah-mudahan kita bisa menerima kajian kita pada kali ini, mudah-mudahan berkah. Kita minta kepada Ustaz Syarif untuk menutup dengan doa. Tafadhol Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma ighfir lana wa ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna min ma nusina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaihi wa atrafan nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na al bala wal waba wal ghala wal fahsya wat ta'un wasyada'id wal fitan wal mihan ma zahara minha wa ma battan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'allumana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah Ustaz. Sampai jumpa di esok hari para jamaah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Muhsin. Jadi terima kasih kepada jamaah sekalian yang ikut hadir ya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan menuai keberkahan, Allah limpahkan rahmat dan juga menambah wawasan kita tentang ya, Al-Quran dan juga amalan-amalan yang bisa kita laksanakan setiap hari. Selamat beraktivitas ya. Allah senantiasa memberkahi kita semua.